si COVID ini menyerang bagian terlemah dari tubuh kita gitu. Harus ekstra hati-hati, tapi pada saat lahiran, kalau misalnya kita tetap positif, itu juga sangat merepotkan. Terus gimana kakak bisa survive gitu? Padahal kondisi kakak stres gitu. Berdoa ya. Kalau ditanya bagaimana, jawabannya hanya berdoa. Nggak ada jawaban lain. Apapun masalah kita, ya berdoa. Walaupun mungkin ya kita sebagai manusia akan naik dan turun gitu loh kondisinya. Karena ya itulah kesanggupan kita. Nggak mungkin kita benar-benar bisa stabil terus. Jarang yang seperti itu. Pada saat kita dalam kondisi yang baik, ya berdoa. Pada saat kita turun banget, bawa juga dalam doa. Itu aja sih yang aku lakukan. Dalam doaku, waktu aku masih isoman itu hanya satu sih. Tuhan, bisa nggak sih aku melewati ini? Gitu. Karena ya kita sama-sama tahu, ada juga memang banyak yang tidak bisa melewatinya gitu kan. Akankah aku seperti itu? Atau akankah aku bisa melewati ini? Kalaupun aku bisa diberikan kesempatan untuk melewati ini, tolong beri aku kekuatan Tuhan. Hanya satu keinginanku. Jadikanlah aku pelayan di rumahku. Aku benar-benar mau melayani keluargaku dengan baik. Itu aja doaku. Karena selama masa isoman itu juga aku merasa itu adalah waktu yang Tuhan kasih ya untuk aku merenungi banyak hal. Jadi Tuhan kan mengajarkan kita dengan banyak cara. Tuhan menegur kita juga dengan banyak cara gitu kan. Buat aku kena COVID ini ya mungkin salah satu cara dari Tuhan untuk menyadarkan aku dari kekurangan-kekurangan yang aku lakukan selama hidup aku gitu. Mulai dari hal kecil itu aku pikirin, aku belum melakukan ini, aku belum melakukan itu gitu. Jadi pada saat aku benar-benar merasa drop banget down, yaitu aku hanya berdoa aja. Iya ya. Dan satu lagi, selain doa pribadiku, doa dari banyak orang. Dari gereja Jaka, jemaat Jaka salah satunya, bahkan yang benar-benar nguatin aku waktu aku lagi down itu salah satu anggota jemaat kita ada yang kirim WA. Semangat ya Dek, Sabat ini kami berpuasa khusus untuk kamu supaya kamu kuat. Jadi itu benar-benar itu waktu aku kondisinya lagi kayak nggak ada harapan gitu kan. Aku langsung, ya Tuhan, orang lain saja mau melakukan itu untuk aku, mereka memiliki harapan. Kenapa aku harus merasa seperti ini gitu kan? Itu yang menyemangati aku. Jadi bukan hanya doa dari diriku sendiri, tapi doa-doa dari orang-orang sekitar juga sih, dari jemaat, dari keluarga, semuanya. Terus Kak, waktu lahiran sebelumnya, Hanita ada ini nggak sih proses karantina dulu, entah sehari 2 hari di rumah sakit dulu, dan setelahnya apakah siapa namanya Kak? Fiona, apakah tes PCR juga? Atau Enggak. Gitu? Karena kan aku kan waktu sebelum lahiran udah negatif. Jadi hari Kamis sore hasil PCR-ku negatif, itu malamnya aku langsung operasi gitu. Langsung secepat itu. Kira masih nunggu berapa hari lagi? Enggak, jadi langsung. Karena dokternya udah pesan kan, kalau misalnya ibu negatif langsung operasi aja gitu. Karena ya ini ya, salah satu aku kan berobat ke beberapa dokter paru. Salah satu dokter paru juga bilang ada di beberapa kasus pasien CT value-nya itu atau hasil PCR itu bisa berubah-berubah gitu loh. Jadi bisa aja sekarang negatif, minggu depan tes lagi bisa jadi positif. Ada yang kayak gitu banyak gitu. Nah, jadi dokter itu menjaga jangan sampai aku positif lagi. Jadi waktu aku negatif langsunglah aku operasi gitu. Karena kalau misalnya sampai positif ya itu baby-nya juga harus di PCR, terus harus dipisahkan dari aku gitu kan.
Iya. Wah, Ya, ini sampai banget. amazing banget emang pengalaman kakak. Memang berat sih. Aku nggak pernah kena COVID, tapi aku kena asma waktu kecil aja itu udah berat banget sebenarnya. Aku dapat gambaran lah kalau udah sakit. Sampai Demam sekarang aja. masih ada asma, Fer? Hah? Sampai sekarang masih asma? Udah enggak. Udah enggak aktif lagi sih asmanya. Cuman ya aku ngerasain lah. Nggak enak memang. Kalau sakit itu demam aja nggak enak. Iya, sakit apapun itu. Iya, Dan itu sakit kan apapun. kita ngalamin gejalanya itu bukan pada saat positif aja loh. Pada setelah kita udah negatif masih ngalamin ya Kanita ya gejala-gejalanya. Jadi bukan karena udah negatif langsung bisa sehat seperti semula. Masih ada Betul. gejalanya juga. Kanita Memang ngalamin ada apa? juga sih Green yang langsung bisa bebas gitu ya. Juga. Tapi kebanyakan dari teman-teman juga yang sharing ke aku, mereka jadi kena long COVID gitu. Salah satunya juga aku ngalamin sesak, sampai sekarang masih ada sesak. Terus brain fog juga. Jadi aku tuh sering bengong sekarang. Jadi apa ya, kayak tulalit gitu loh, telat mikir. Ya, aku merasakannya sih Kak agak-agak. Iya. Kemampuan Iya, otak gitu. berkurang drastis. Iya benar. Terus ya yang paling itu sih ngerasa lelah aja, cepet lelah. Ya, cepet Jangan lelah, kan ya. jalan keluar kota, hanya kita belanja, misalnya belanja ke Superindo gitu selama setengah jam, pulangnya itu udah benar-benar yang kecapean kayak jalan-jalan dari luar kota 3 hari. Jadi benar-benar langsung tidur. Aku aja yang gejalanya waktu positif aja nggak gimana aja setelahnya, setelah negatif masih ngerasain. Apalagi yang gejalanya beneran, yang gejalanya sampai kayak Kanita sampai sakit leher, sampai gimana ya. Dan itu ya emang gejala-gejala COVID pas saat COVID dan setelahnya itu emang beda-beda. Nggak yang bisa disamain semuanya sama gejalanya pada saat COVID. Semuanya dan pada kayaknya ya sama. Ini menurut ini pribadiku aja sih ya, si COVID ini menyerang bagian terlemah dari tubuh kita gitu. Jadi misalnya si Bang Devri itu punya kelemahan di asam lambungnya. Yang diserang pertama itu dia adalah asam lambungnya gitu, baru gejala-gejala lainnya itu muncul. Jadi kalau kita sakit COVID, gejalanya itu nggak langsung muncul sekaligus, Fer, enggak. Jadi satu-satu. Misalnya hari ini lambungnya dulu diserang, terus beberapa hari kemudian batuk muncul gitu. Kayak aku yang pertama kan tadi tenggorokan dulu ya, terus beberapa hari kemudian besoknya meriang, terus besoknya lagi pusing, beberapa hari kemudian anosmia gitu. Jadi satu-satu. Anosmia juga ya Kak? Berapa hari Kak anosmianya? Berapa lama? Cuma 2-3 hari gitu sih, udah langsung sembuh. Itu juga tuh aku ada baca-baca gara-gara COVID ini kan ada yang long COVID-nya juga. Ada yang udah negatif masih anosmia bisa sampai berbulan-bulan. Aku bayangin ya ampun gimana ya rasanya ngerasain anosmia sampai berapa bulan gitu. Sehari aja pasti udah panik kan, nggak bisa ngerasain atau nggak bisa cium. Iya, ada juga yang ini udah sembuh anosmianya tapi dia jadi kayak nyium bau asap gitu loh. Oh iya, aku juga sering banyak yang baca gitu. Ada yang kayak gitu juga. Jadi beda-beda tiap orang. Ya, jadi ya itu kalau kita punya kelemahan ya harus ekstra hati-hati sih ya. Karena adikku juga kan sempat kena tuh yang di Lampung. Nah, dia yang diserang, dia punya alerginya itu gitu loh, yang diserang. Terus lemah kali ya istilahnya ya. Iya, makanya kayak yang dibilang komorbid itu kan ya itu kan berarti kelemahan orang itu kan sebenarnya kan. Termasuk obesitas ya. Obesitas itu termasuk di kategori rentan. Makanya kalau COVID perawatannya salah satunya adalah menangani gejalanya yang dirasain apa, fokusnya kan Kak. Iya. Iya ya, karena lain-lain lah ya efeknya waktu kena ya. Emang beda-beda. Kita ya emang COVID ini luar biasa ya. Iya, canggih virusnya. Virus bisa kenanya di mana aja, gejalanya apa aja, setiap orang bisa beda-beda. Setelah negatifnya juga bisa beda-beda. Ada yang ngerasain juga setelah negatif. Iya ya, memang berat banget COVID ini gitu. Nggak habis pikir aja sama orang-orang yang masih belum percaya sama virus ini. Iya, betul. Bingung aku, bingung.
Tapi ya itu pendapat Ya mereka lah itu. itulah ya, makanya mungkin kasus di Indonesia juga ya stabil aja tingginya gitu, bukan stabil menurun. Banyak Tapi orang yang PPKM ini sih Kak kayaknya ngaruh ya, udah mulai turun sekarang kan. Ya, Udah untung aja udah 20 mulai ribuan. turun. Iya. Ya, yang satu tapi yang sih buat aku juga ngerasa ya, sendiri Kak, efek kayaknya vaksin itu. efek Beneran. vaksin ya. Mm-mm. Satu yang menurut aku buat kasus di Indonesia juga nggak turun-turun ya, pertama banyak yang nggak patuh sama peraturan pemerintah. Terus nggak semua orang juga mau mencari informasi gitu loh. Jadi Ya. kayak ibu-ibu yang satu kamar sama aku, itu ada ibu-ibu dia penjual gorengan, dia sakit COVID. Jadi pada saat dia sakit itu kan demam, terus batuk gitu. Dia nggak tahu kalau itu tuh COVID awalnya. Dia tahu yang namanya COVID, dia mendengar dari berita ada loh penyakit namanya COVID, tapi dia nggak kayak kita gitu loh yang benar-benar menggali, mencari tahu COVID itu apa, terus harus melakukan apa. Dia nggak segitunya. Sehingga waktu dia berobat ke rumah sakit, waktu dia udah ngerasa nggak sanggup ya, dia datang ke rumah sakit, dokter suruh tes, dia mau aja tes. Tapi dia nggak ngerti tes itu untuk apa gitu. Ditusuk hidungnya itu dia nggak tahu. Jadi dia mau pakai masker Kak kemana-mana? Dia awalnya dia nggak pakai masker mah. Ya gitu. pantas sih. Nah, terus waktu dokter bilang ibu positif, dia ketawa dong. Saya ketawa Mbak Nita, kata dia. Saya bilang sama dokter, ih dokter bercanda, masa tua kayak saya bisa positif? Dia pikir dia hamil. Lah, ada aja gitu. Segitu minim pengetahuannya ya. Iya, jadi masih banyak gitu loh orang yang seperti itu, yang informasinya pun mungkin terbatas gitu kan. Jadi ya mereka nggak melakukan prokes juga ya wajar aja, karena mereka juga nggak tahu gitu kan, mereka nggak peduli. Sakit biasa kali kan COVID, oh ya ada sakit biasa. Iya. Sakit baru, penyakit baru, itu aja kali ya. Ya ampun. Jadi macam-macam lah, waktu di rumah sakit juga aku ketemu berbagai macam orang ya. Mulai dari ada yang memang takut banget hanya di rumah aja, ada yang memang nggak ngerti sama sekali gitu kan. Emang membuktikan COVID menyerang siapa aja. Iya, bahkan nggak kenal orangnya. Betul, bahkan kalau kita udah menjaga broadcast kita pun tetap aja bisa kena ya. Ya, makanya lebih baik berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisirkan penularan. Iya. Ya kita nggak tahu ada di mana kan. Virus kan nggak bisa dilihat, virus bukan sesuatu yang besar. Iya betul. Kita nggak bisa lihat kayak gimana. Kayak memang kalau zaman sekarang penting banget yang namanya berserah sama Tuhan itu ya. Kayaknya kalau mau pergi kemana-mana juga harus berdoa kenceng deh, moga-moga virusnya nggak nempel atau kena. Itu ngeri juga nih. Iya, jangan sampai. Nggak pernah nyangka ada suatu penyakit yang mengharuskan kita di rumah terus, mengharuskan kita pakai masker kemana-mana. Yang kalau dulu kita di gereja selalu salaman kalau ketemu orang, sekarang cipika-cipiki, sekarang nggak gitu. Yang kalau fotoan aja sekarang kayak ketakut-takutan. Kalau dulu kan fotoan deket-deketan gitu kan. Nggak nyangka ada satu penyakit yang bisa merubah satu dunia gitu, semuanya. Iya, benar-benar. Tapi pernah bayangin nggak kalau COVID-nya terjadi di tahun sebelum ada smartphone? Itu ribet pasti. Itu ribet itu. Tapi mungkin pada zaman itu orang juga bepergian belum terlalu banyak ya. Iya, antar negara juga mungkin belum terlalu ini kan, jadi penularannya bisa jadi nggak secepat ini juga gitu loh. Iya. Cuma memang ya dengan adanya teknologi yang sekarang membantu banget sih. Iya, kita bisa online recordingnya. Ya, dan kita juga bisa cepet cari tahu gitu kan bagaimana perkembangannya, terus apa yang harus kita lakukan juga kan. Mungkin kalau zaman dulu kebaktian kita online, sekolah aja bisa online coba. Bener. Kebaktian online, kerja online, sekolah online semuanya. Kak, jadi gimana Kak? Apakah ada pesan atau nasihat bagi yang mendengarkan podcast kita hari ini? Pesan? Ya. Pesannya apa ya? Yang pertama,
Untuk ibu-ibu hamil dulu deh, kan banyak juga nih ibu-ibu hamil muda kan, anak-anak muda yang lagi hamil. Jaga diri lebih ekstra, apalagi di saat pandemi kayak gini. Karena ya, itu tadi, ibu hamil itu termasuk dalam kategori yang rentan gitu ya, yang rentan untuk terkena COVID. Memang sih sampai saat ini belum ada bukti penelitiannya ya, kalau misalnya si COVID ini bisa memiliki transmisi vertikal dari ibu ke si janinnya gitu. Artinya ya dia tidak akan mengganggu pertumbuhan organ si janinnya, itu belum ada gitu loh. Aku baca-baca artikelnya. Cuma yang mengerikan adalah pada saat kita kena COVID, kita kan nggak tahu tuh memasuk gejala ringan, sedang, atau berat gitu kan. Kalau ternyata kondisi kita buruk, terus kita sampai butuh respirator gitu kan, itu ya bisa jadi mengakibatkan persalinan si ibu jadi lebih dini juga gitu. Terus ya bayi prematur dong lahirnya, akibatnya ya bayinya lahirnya kecil gitu. Itu salah satunya sih yang mungkin mengerikan ya untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil tidak kena COVID aja ya imunnya itu memang turun gitu. Makanya janinnya bisa terbentuk kan, makanya imunnya turun. Nah, apalagi kena COVID, lebih bahaya lagi. Jadi untuk ibu-ibu hamil harus ekstra hati-hati karena bukan hanya kena COVID-nya aja yang nggak enak, tapi pada saat lahiran, kalau misalnya kita tetap positif, itu juga sangat merepotkan. Bayangkan kalau misalnya kita lahiran sesar, harus berada di suatu ruangan yang kita tidak kenal siapa-siapa, kita harus habis operasi belajar jalan sendiri, terus kita harus menahan rasa sakit sendiri, mau ke toilet sendiri. Kita nggak bisa ngarepin perawat loh selama kita di rumah sakit. Kenapa? Karena pasien di rumah sakit itu waktu zaman aku itu ada 100 berapa gitu pasiennya. Perawatnya itu hanya 4, karena mereka kan harus bagi shift kan, jadi per 4 jam mereka harus bekerja. Jadi ya kalau misalnya banyak yang merasa lama dilayaninya, nggak dipanggil perawatnya nggak datang, ya maklum aja, kita juga nggak bisa marah gitu kan sama tenaga kesehatannya, karena ya keterbatasan juga gitu loh jumlah mereka. Ya jadi daripada kita mengalami itu, lebih bagus kita ekstra hati-hati, ikuti prokes. Kalau bisa di rumah ya di rumah aja, apalagi kondisinya kalau lagi hamil. Gitu. Terus untuk semua yang mendengarkan podcast ini, aku cuma bilang jadilah manusia yang bisa beradaptasi dengan pandemi. Karena yang bisa melawan pandemi ini ya kita gitu loh, bukan tenaga kesehatan lagi. Tenaga kesehatan mah hanya ngebantu kita kalau kita udah ngerasa sakit kan. Jadi yang bisa melawan ini ya kita harus coba turut gitu sama peraturan-peraturan yang pemerintah buat. Hanya itu aja yang bisa ngebantu pemerintah juga untuk lebih mempercepat hilangnya virus ini. Ya mungkin nggak hilang juga sih ujung-ujungnya ya, tapi paling nggak berkurang lah. Terus apalagi ya pesan yang mau aku sampaikan? Pesan kalau misalnya terkena, kalau terpapar nih. Kalau terpapar, jangan takut ke rumah sakit, itu aja. Kan banyak tuh sekarang yang percaya kalau minum obat malah membuat parah gitu, malah menimbulkan penyakit lain. Ya mungkin efek obat tetap aja ada. Tapi nggak mungkin lah rumah sakit se-Indonesia gitu ya mau menyebabkan pasien itu jadi makin sakit. Masa sih nggak ada satupun rumah sakit yang baik, kalaupun seniat itu gitu kan. Jadi percayakanlah sama rumah sakit, apapun yang diberikan pasti untuk kebaikan kita. Rumah sakit juga nggak akan memberikan obat bagi orang yang kena COVID tapi tanpa gejala. Karena yang dikasih obat itu ya orang yang kena gejala, yang diobatin ya gejalanya gitu kan. Kalau misalnya dia nggak punya gejala, ya nggak mungkin juga dikasih obat, paling vitamin aja. Jadi jangan pernah takut ke rumah sakit, jangan pernah takut untuk divaksin, terus dan jangan pernah bosan untuk ngejalanin prokes.
Iya, betul. Dan ini ya Kak, kan COVID ini kan juga sesuatu yang baru kan. Jadi wajar aja kalau petugas medis atau pemerintah ada peraturan baru lagi, ada hal yang baru lagi. Bukan karena itu diada-adain, yang nggak ada dari jadi ada, tapi emang ilmunya berkembang. Jadi ya tahu dari yang pertama kali nggak tahu COVID itu apa, cara menanginnya gimana, sekarang kan udah semakin berkembang, semakin lebih baik. Membaik kan juga sih, semakin kesini. Karena kan banyak juga yang aku di sosmed tuh, apa sih, ada lagi, baru lagi, gini lagi, dibikin-bikin aja, ada aja kan orang-orang yang komen gitu kan. Nah, kan memang karena dipelajari, virusnya dipelajari, jadi tahu seperti apa, makanya ada varian-varian baru kan, varian Delta dan lain-lain. Bukan sesuatu yang dibikin-bikin COVID ini, tapi emang sesuatu yang baru, semuanya baru tahu mengenai COVID ini. Dan jangan lupa vaksin. Kak Vera sudah vaksin? Sudah. Saya juga sudah vaksin. Aku belum vaksin nih. Karena ya itu, aku masih ada long COVID. Jadi sampai sekarang aku masih ngerasa sesak. Waktu sakit kemarin itu aku nggak di ronsen. Karena kan hamil, nggak boleh kan. Oh iya. Nah, jadi terakhir aku ke dokter paru bilang untuk tahu sesaknya karena apa itu karena long COVID atau memang ada penyakit lain lagi yang disebabkan COVID ini gitu, harus di ronsen, dan itu dilakukan setelah lahiran aja. Ternyata setelah lahiran kasusnya naik ya, jadi agak takut juga ke rumah sakit nih, malah nanti kena gitu kan. Ya jadi ditunda dulu. Terus kemarin udah dateng tuh yang ide aja buat vaksin di MT. Aku udah kesana gitu kan. Terus dokternya screeningnya agak detail ya. Jadi ya bersyukur juga sih dokternya screeningnya sampai sedalam itu. Dia tanya, masih ada keluhan nggak? Masih dok, saya masih rasa sesak. Ibu rasa sesaknya kapan? Ya dalam minggu ini juga ada. Ya udah Bu, belum boleh vaksin berarti. Oh gitu. Jadi kalau mau vaksin pun coba ke dokter paru, bawa surat rujukan gitu kan, dicek dulu udah oke atau belum divaksin gitu. Ya, jadi semoga aku juga bisa menyusul ya vaksin. Ya, supaya lebih kuat. Supaya terbentuk herd immunity. Aku amazed banget sama cerita Kak Anita, karena aku juga dapat pelajaran dari pengalamannya kakak itu, seburuk apapun keadaan itu Tuhan tuh nggak pernah tinggalin, karena pasti ada aja tiba-tiba pertolongan, mukjizat, dan bahkan di saat Kak Anita paling down dan paling stres banget sampai nangis teriak-teriak pun Tuhan tuh dengerin gitu. Jadi thank you ya Kak sudah sharing pengalaman, udah nguatin kita semua juga. Ya moga-moga kita terinspirasi lah dari cerita kakak. Satu pesan terakhir ya. Boleh. Hargailah waktu kita sendiri. Hargailah waktu kita bersama orang lain, bersama keluarga terlebih ya. Karena aku pribadi nih agak menyesal gitu ya, belum melakukan yang terbaik. Satu pelajaran yang aku dapat, mamaku kan dengan papaku terkena COVID tuh duluan bulan November ya. Di situ terus terang aku, penyesalanku itu aku belum bisa berbakti gitu. Waktu mereka sakit bukannya aku datang, tapi mereka berjuang sendiri. Sedangkan waktu aku sakit, tanpa menanyakan bla 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 bla, mereka langsung nongol gitu di rumah aku. Jadi ya pelajaran yang benar-benar aku petik, dan untuk semuanya, hargailah waktu kita sendiri, dan hargai juga waktu kita bersama keluarga kita gitu. Lakukan, ya memang sekarang ini disuruh jaga jarak lah, sehingga kita jadi nggak bertemu dengan keluarga. Tapi lakukanlah sebisa kita punya waktu dengan taat prokes. Jangan kita menjadi jauh dari keluarga kita. Karena ya hidup kita ini bukan berarti untuk kita aja gitu. Hidup kita juga berarti untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita. Jadi ya tetap bersyukur karena kita masih ada sampai saat ini ya. Masih bersyukur karena keluarga kita juga masih ada, karena di luar sana juga banyak yang kehilangan keluarga karena si COVID ini. Banyak efek negatif dari si COVID ini. Tapi ya satu hal yang Tuhan ajarkan,
Mari kita lihat sisi positifnya supaya kita selalu mensyukuri waktu dan mengasihi tanpa pamrih. Itu aja sih. Ya, setuju Kak, betul. Karena kita nggak tahu hari esok ya Kak ya. Ya. Apa yang terjadi sama kita. Ya, Thank you tetap so much, semangat Kak. terus. Iya. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Sampai di sini podcast kita. Thank you so much for watching and listening. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen di semua sosmed Jaka Sampurna Youth. See you on the next video. Bye! Dah. Jaga kesehatan.